Sekarang menelusuri kasus pembunuhan Tanjung Senja 2 tahun yang lalu. Guru piano bernama Yuko tewas dipukul dengan kayu apung dan ditaruh di kursi tempat biasa dia duduk di tepi laut. Setelah itu pelaku menaiki tebing dan menjatuhkan batu dari atas. Kejadiannya diperkirakan pada jam 2 sampai jam 5 sore. Ada jarak waktu antara pelaku menaiki tebing untuk melempar batu. Pertanyaannya, kenapa pelaku harus melakukan hal tersebut jika aksi pertamanya sudah memastikan korban tewas? Bagi Himura, apapun alasannya dia tidak menyalahkan seseorang berniat untuk membunuh, tapi dia tidak suka dengan orang yang mewujudkan niatnya itu menjadi kenyataan. Di saat kasus ini masih panjang untuk ditelusuri, ada 3 situasi yang sedang terjadi di luar kasus ini. Moroboru Shisanai akan dibawa ke pengadilan. Inspektur yang mengintegrasinya selama ini tampak diancam oleh Sanai hingga dia menyetujui Sanai untuk dibawa. Anggota organisasi Sharingan Crusade juga sedang melakukan sesuatu di mana ada 2 orang seperti diculik oleh mereka. Dan terakhir, pria dengan baju sekolahnya itu juga sedang melakukan pergerakan. Apa yang terjadi selanjutnya masih misteri. Tapi kita akan kembali fokus ke kasus Himura terlebih dahulu. Mereka menemui saksi pada kasus 2 tahun lalu ini, mantan sersan bernama Yoshimoto. Di sini dia baru tahu kalau Ogata sudah meninggal, diberitahu oleh Nabeshima. Berdasarkan kesaksiannya, dia selalu datang ke tebing itu membawa truk untuk melukis. Dia sempat tersandung batu di mana batu tersebut adalah senjata pembunuhnya Yuko. Saat dia pulang pada jam 5 sore, batu itu masih ada di sana. Artinya, batu itu masih belum digunakan pelaku ketika Yoshimoto baru datang dan pulang. Dan saat dia melukis, dia juga melukis truknya dan seseorang yang sedang memancing sampai jam 4 sore. Jika benar, maka pria itu adalah Yohei. Alibi Yohei 2 tahun lalu adalah dia sedang memancing dari jam 1 sampai jam 4. Himura meminta lukisan Yoshimoto itu sebelum pergi. Selanjutnya Himura, Alice, dan Akemi akan menuju pondok Tanjung Senja, tempat sewa di mana yang terlibat di kasus 2 tahun lalu berada. Saat di dalam, Akemi seakan teringat momen kebersamaan mereka 2 tahun lalu. Mengenai hal tersebut, Himura membahas tentang mimpi buruk yang diceritakan Akemi. Di dalam mimpinya itu, Shotaro terbakar. Tapi justru semakin terbakar ketika Yohei menambahkan bensin. Terkadang, mimpi buruk terjadi karena kebencian dari orang tersebut. Akemi tidak setuju dengan itu. Justru, hanya Yohei yang berada di pihak Akemi. Kata-kata Akemi seolah memberitahu kalau semua membenci Akemi kecuali Yohei. Akemi pun menceritakan salah satu cerita sebenarnya, bahwa dia tidak membenci Yohei, tapi membenci Shotaro, suami dari Machi. Sejak Yohei tinggal di keluarga besar Munakata, karena bisnisnya yang gagal, Shotaro terus-terusan menyalahkan kegagalan Yohei. Akemi yang selalu mendengar hal itu merasa dia juga disalahkan oleh Shotaro, seakan-akan dia terhubung dengan Yohei. Meskipun Akemi mempunyai hutang budi karena diizinkan tinggal di sana, tapi dia membenci Shotaro. Dari perkataan itu, Himura mulai memikirkan bagaimana jika mimpi buruk Akemi adalah kejadian nyata. Akemi sendiri yang menyaksikan Yohei membakar Shotaro, tapi ingin menolak kejadian itu dengan menganggap hanya mimpi buruk. Akemi merasa ditekan oleh Himura, jadi dia tidak terima kalau mimpi buruknya adalah kenyataan. Pembahasan ini terpotong di mana di luar para tersangka lainnya sudah muncul di sini. Dan sudah berkumpullah para tersangka, Munakata Machi, Munakata Masaki, Mutobe, dan Kijima Akemi. Himura memberi sambutan untuk mereka yang bersedia datang ke sini. Dia sangat menikmati kasus ini di mana pelaku dengan sangat dingin datang tanpa ada rasa bersalah. Machi sangat kesal dengan tingkah Himura. Emosinya sampai ke Akemi karena Akemi yang meminta pertolongan pada Himura. Kasus ini kembali diusut dan diurus oleh detektif yang menganggap semua ini seperti sebuah drama. Kata-kata Machi lumayan melebar sampai mengatakan Akemi pembawa sial semenjak tinggal bersama mereka.
あの子呪われてるんじゃないの? Pindahlah ke dalam pondok. Para tersangka akan memberikan keterangan dengan rekaman video kenangan 2 tahun lalu akan menjadi flashbacknya. Untuk diketahui, yang merekam kegiatan mereka 2 tahun lalu adalah Akemi. Dimulai dari Machi. Yuko adalah guru pianonya. Karena hubungan yang dekat, Yuko dianggap seperti keluarga. Kemudian Masaki. Jika ada yang paling sedih saat tewasnya Yuko, itu adalah Masaki. Dia sangat menyukai Yuko. Tapi Masaki merasa Yuko menyukai Mutobe. Mutobe pun menyangkalnya. Dia merasa Yuko hanya ingin bercanda-canda dengannya. Karena dia adalah orang yang terakhir melihat Yuko sebelum tewas, dia lalu dicurigai polisi 2 tahun yang lalu. Kemudian, setelah mendapatkan keterangan dari para tersangka, Himura dan Alice berdiskusi sambil melihat rekaman video 2 tahun lalu. Kondisi sudah masuk di malam hari. Diskusi dimulai dari Alice. Ketika Akemi meminta Himura untuk menangani kasus pembunuhan Tanjung Senja, seketika kematian Yohei terjadi. 2 kasus ini saling terhubung. Kemudian pelaku mengancam Mutobe dengan menuduh Mutobe pelaku dari pembakaran. Artinya, kebakaran 6 tahun lalu dan kasus Yohei saling terhubung. Tapi, apa hubungan antara kebakaran 6 tahun lalu dengan pembunuhan Tanjung Senja? Pertanyaan Alice juga dipikirkan Himura sepanjang kasus ini. Himura lalu memandang keluar, di mana di sana ada tim divisi 1. Nabeshima sedang mencari petunjuk di TKP menggunakan informasi yang pernah didapatkan Ogata dulu. Yoshimoto pun juga ikut karena melihat semangat Nabeshima sama seperti Ogata. Himura sempat ingin menyudahi apa yang dilihatnya. Tapi dia kembali melihat keluar ketika pandangannya ke arah lukisan yang dibuat Yoshimoto. Seolah benang merah dari kasus ini sudah dia temukan. Tapi ternyata dia masih belum yakin dengan sebuah kemungkinan lain. Besoknya, semua orang dikumpulkan di pondok Tanjung Senja oleh Himura. Dia harus begadang untuk menemukan keterkaitan antar 3 kasus ini. Dan akhirnya dia menemukannya. Dan deduksi Himura akan dimulai dari kasus pembunuhan Tanjung Senja 2 tahun lalu. Inspektur yang menangani kasus itu dulu, Ogata, kesulitan untuk mempersempit sesuatu. Salah satunya adalah waktu kematian Yuko. Jarak waktu kematian sangat lebar antara jam 2 sampai 5 sore, sehingga alibi para tersangka menjadi ambigu. Dan Himura berhasil mempersempit waktu kematian Yuko yang tewas di tempat duduknya. Situasi seakan berubah seolah mereka sedang berada di TKP. Terdapat posisi kursi persis di mana Yuko tewas. Kenapa Yuko memilih duduk di sini padahal siang hari matahari sedang terik-teriknya? Alasannya adalah truk Yoshimoto yang parkir menghalangi sinar matahari, sehingga Yuko secara tidak langsung dilindungi oleh bayangan truk. Perlu diketahui, tebing itu menjadi tempat favorit Yoshimoto untuk melukis. Itu menjadi alasan kenapa Yuko menjadikan tempat terbuka itu menjadi tempat favoritnya. Namun, bayangan truk akan perlahan bergeser menyesuaikan waktu. Jika Yuko ingin tidak terkena panas, maka dia harus ikut bergeser mengikuti bayangan truk. Tapi saat dia ditemukan tewas, posisi kursinya tidak bergeser. Posisinya sama dengan rekaman video yang direkam Akemi pada jam 2 siang ke atas. Artinya, Yuko tewas sebelum bayangan berpindah. Jadi, waktu perkiraan kematian Yuko bisa dipersempit menjadi antara jam 2 sampai 3 sore. Lalu, siapa saja yang mempunyai alibi pada jarak waktu tersebut? Machi dan Masaki pada saat itu sedang pergi menyelam. Yoshimoto melihat Yohei sampai jam 4 sore dan dimasukkannya di dalam lukisan. Yohei juga punya alibi. Jika memang benar, maka yang memungkinkan untuk membunuh Yuko tersisa 2 orang, yaitu Mutobe dan Akemi. Lalu Himura memberi kejutan lainnya, bahwa yang membunuh Yuko menggunakan kayu apung dan yang menjatuhkan batu dari atas tebing dilakukan
oleh dua orang yang berbeda. 僕で撲殺した者と崖から石を投げ落とした者、それぞれ別の人間です。 Himura akan memberi pelajaran dengan judul X dan Y. X akan dianggap sebagai root dan Y adalah stun. Root sedang melihat Yuko di bawah tebing duduk di tempat dia biasanya, lalu memukulnya menggunakan kayu apung hingga tewas. Ini bisa dibilang kejadian yang impulsif, pembunuhan tidak berencana. Karena itu, untuk menutupi perbuatannya, Root menyuruh Stun untuk membunuh Yuko dengan menjatuhkan batu dari atas tebing tanpa sepengetahuan Stun kalau Yuko sudah mati. Root ingin membuat Stun seolah menjadi pembunuh Yuko. Lalu, kenapa Stun mau menuruti permintaan Root? Karena Root mempunyai titik lemah Stun sehingga memanfaatkan kelemahan itu. Lalu, di manakah titik kelemahan Stun itu? Himura akan mengajak berpindah ke kasus kebakaran 6 tahun lalu, di mana pelakunya saat itu adalah Stun dan saksinya adalah Root. Himura mendapatkan petunjuk itu berkat mimpi buruk yang dialami Akemi. Mendapatkan petunjuk dari mimpi buruk, semua orang mulai meragukan deduksi Himura yang berdasarkan sebuah mimpi. Dia melihat dengan jelas kalau Yohei menyiramkan bensin ke Shotaro yang sudah dalam kondisi terbakar. Yohei jugalah pelaku dari kebakaran rumah keluarga Munakata 6 tahun lalu. Jadi, Stun adalah Yohei. Root yang mengetahui perbuatan Yohei memanfaatkan kelemahan itu untuk menyuruh Yohei menjatuhkan batu dari atas tebing. Yohei memang mempunyai alibi sampai jam 4 sore, tapi dia tidak punya alibi pada jam 5 ke atas. Jika Stun adalah Yohei, maka siapakah Root? Dua orang yang tersisa tidak mempunyai alibi pada jam 2-3 sore, Mutobe dan Akemi. Jika mengingat di kasus pembunuhan Yohei, semua orang mulai mengarah pelakunya adalah Akemi. Tapi Himura mengatakan Akemi bukan pelakunya. Maka tinggal Mutobe. Mutobe pun tidak terima. Kenapa dia harus dicurigai lagi? Padahal di kasus pembunuhan Yohei, Himura sendiri yang membuktikan kalau Mutobe tidak bersalah. なんでそれだよ。 Bahwasanya pelaku yang melakukan trik pada Mutobe di Orange Tachibana dan yang menelpon Himura untuk datang ke Orange Tachibana sebelumnya adalah Mutobe itu sendiri. Himura tidak peduli dengan perasaan sederhana kalau Mutobe ingin menantang Himura dalam adu kecerdasan. Jadi, dia memberikan kesempatan terakhir untuk Mutobe menceritakan yang sebenarnya. Motifnya adalah Mutobe dari dulu sudah menyukai Akemi. Tapi perlahan-lahan Yuko mulai merebut perasaannya dari Akemi. Takut hatinya berpaling ke Yuko, dia membunuh Yuko untuk menjaga hatinya kepada Akemi. Agak sulit dipercaya jika motifnya hanya seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Mutobe adalah pelaku dari 3 kasus yang berkaitan ini. 君は自分の心が壊れることを恐れて Dan kasus pun selesai. Nabeshima akhirnya bisa menyelesaikan kasus yang belum diselesaikan rekannya yang sudah meninggal. Akemi yang sudah diyakinkan oleh Himura, dia sudah tidak trauma lagi melihat warna jingga seperti saat matahari terbenam. Dan terakhir, sebagai penutup sekaligus pembukaan, Moroborushi Sanai berhasil kabur berkat inspektur yang diancam dengan menyandera keluarganya. Pertarungan kecerdasan akan segera dimulai antara Hideo Himura menghadapi Moroborushi Sanai.